Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasan Syah. Ya, di kelanjutan pembahasan mengenai metabolisme zat gizi. Dan kali ini kita sampai di pembahasan di mana kita akan masih membahas metabolisme karbohidrat, namun ada dua hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah transfer elektron, kemudian mengenai proses respirasi di dalam metabolisme ini. Ya, outline-nya ya mulai dari definisi transfer elektron, fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana proses respirasi, aerob dan anaerob, kemudian ada sedikit mengenai glukosa dalam tubuh dan juga bagaimana penyakit metabolik akibat karbohidrat sederhana yang mana kita ketahui ada berbagai macam kondisi yang bisa disebabkan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, transfer elektron, seperti teman-teman lihat pada gambar, di sini ada beberapa ya. Ini merupakan gambar dari mitokondria, jadi transfer elektron itu berlangsung di mitokondria. Prosesnya adalah proses pembentukan ATP atau energi ya. Jadi transfer elektron merupakan proses produksi ATP, di mana NADH dan FADH yang dihasilkan dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif maupun siklus Krebs itu. Jadi kita bisa mengetahui jadi ada perubahan ya, ada dari energi tinggi ke energi yang rendah gitu. Transfer elektron ini terjadi di membran seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam mitokondria, tepatnya dibantu oleh kelompok-kelompok protein ya yang terdapat pada membran tersebut. Ya, biasa akan menghasilkan atau disebut juga fosforilasi oksidatif. Ya. Fungsi utama dari transfer elektron ada dua. Yang pertama adalah menerima elektron dan mentransfernya kepada penerima elektron. Kemudian mengkonversi sejumlah energi yang dibebaskan selama transfer elektron karena adanya sintesis ATP. Jadi ini ada dua hal ya yang bisa kita lihat bagaimana proses transfer elektron itu berfungsi di dalam tubuh. Kemudian transfer elektron, hal-hal yang perlu kita ketahui dalam proses transfer elektron, ini transfernya dari satu protein ke protein yang lain. Kemudian elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan juga FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya, dan elektron ini akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, di mana melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Dan di membran dalam mitokondria itu kompleks protein pertama, kompleks protein 2, kemudian ubiquinon atau Q, dan kompleks protein 3, serta sitokrom, dan juga kompleks protein 4 itu membantu proses transfer elektron ini. Dan elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, ya, sehingga nantinya ada peran oksigen sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. Dan ATP ini dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses kemiosmosis. Ini tahapan-tahapannya ya, kalau kita lihat satu-satu. Pertama, NADH akan melepaskan elektronnya E- ya ke kompleks protein pertama, kemudian membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Kemudian NADH yang telah kehilangan elektron itu akan menjadi NAD+. Dan elektron yang sudah diteruskan itu kepada tadi ubiquinon, di mana elektron tersebut akan diteruskan lagi ke kompleks protein 3, dan nantinya di situ akan memicu dipompanya lagi H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian elektron diteruskan lagi ke sitokrom C dan diteruskan ke kompleks protein 4, di mana akan memicu lagi dipompanya H+ ya menuju ruang antar membran. Nah, elektron yang diterima oleh oksigen O2 itu akan berikatan dengan dua ion H+, sehingga
membentuk H2 tambah oksigen menjadi H2O. Bila kita hitung bahwa transport elektron dari bermacam-macam protein muncul dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau biasa disebut proton itu kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, lewat H+ ini pada ATP sintase memicu enzim membentuk ATP secara bersamaan. Jadi terdapat 3H+ yang masuk ke dalam matriks dan terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses ini ya proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase disebut chemiosmosis. Ini kira-kira gambar ya bagaimana proses transfer elektron tadi dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahap-tahapannya ya. Bisa kita lihat di sini ada 3 kompleks protein, ada berbagai kompleks protein dan juga nantinya terakhir itu dari pelepasan ion tadi H+ tadi, itulah elektron H+ tadi itulah yang akan nanti membentuk energi atau ATP. Nah, selain transfer elektron dalam metabolisme karbohidrat terjadi juga proses respirasi. Intinya proses respirasi terjadi karena adanya glukosa ditambah oksigen. Glukosa tambah oksigen akan menghasilkan energi, karbon dioksida dan air. Jadi inilah respirasi. Proses respirasi inilah yang akan berguna dalam tubuh. Terbagi menjadi 2, aerobik dan anaerob ya. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui 2 proses tadi, respirasi aerob dan juga anaerob. Kemudian respirasi aerob itu proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya O2 yang akan menghasilkan sisa H2O dan CO2. Sementara respirasi anaerob itu pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa bantuan oksigen ya dengan hasil akhir berupa asam laktat. Sudah kita sampaikan sebelumnya di pertemuan yang lalu ya mengenai gambaran singkat mengenai respirasi aerob dan anaerob. Perbedaan kebutuhan oksigen, respirasi aerob membutuhkan oksigen ya sementara reaksi anaerob itu tidak membutuhkan. Kemudian tempatnya, kebanyakan proses respirasi aerob itu terjadi di mitokondria, sementara respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Kemudian proses dan tahapannya pun juga terjadi ada perbedaan. Pada respirasi aerob prosesnya lebih panjang, ada 4 tahapan yang mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron. Kemudian pada anaerob reaksinya hanya glikolisis atau pada proses fermentasi saja. Kemudian perbedaan berikutnya dari produk yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob itu lebih tinggi, yaitu 36 ATP saat pindah dari proses glikolisis di sitoplasma ke transfer elektron di mitokondria. Itu membutuhkan 2 ATP. Jadi dari total 36 ini sebenarnya totalnya 38, namun pada proses tadi transfer elektron itu menggunakan 2 ATP sehingga menjadi 36. Sedangkan reaksi respirasi anaerob itu hanya 2 ATP. Dan hasil sampingnya tadi juga sudah saya sebutkan bahwa untuk aerob ini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian H+ yang terlepas dari substrat selama proses ini akan bereaksi dengan O2 sehingga membentuk tadi H2O. Dan respirasi anaerob ini menjadi H2O dengan tidak yang sempurna sehingga terbentuk asam laktat tadi ya. Sebagian H+ yang terlepas dari substrat akan bereaksi dengan senyawa lain dan bentuk berbagai jenis asam, yaitu asam laktat. Respirasi aerob ini gambarannya ya, bisa teman-teman lihat prosesnya bagaimana pembentukan dari proses transport elektron tadi memerlukan 2 ATP sehingga proses akhir dari reaksi ini menghasilkan 36 ATP. Sementara reaksi anaerob ya hanya menghasilkan 2 ATP. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga gambaran ya pathway-nya bagaimana proses ya penghasil
energi dari proses reaksi anaerob maupun reaksi aerob. Jadi ada berbagai macam kondisi yang sudah saya sebutkan tadi. Proses reaksinya aerob itu terjadi di mitokondria, sementara reaksi anaerob itu bisa terjadi saat glikolisis maupun juga saat proses fermentasi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pada proses glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP, kemudian nanti masuk di mitokondria, di mana terjadi proses respirasi aerob dan di siklus Krebs, dan hasil akhirnya itu menghasilkan sekitar 36 ATP. Ya, ada 4 tahapan respirasi aerob yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah glikolisis ya di sitoplasma, kemudian itu kalau kita simpulkan inputnya adalah glukosa dan menghasilkan 2-4 dan 2 ATP sementara 2 NADH. Sementara di proses dekarboksilasi oksidatif di mana terjadi dalam mitokondria itu dari 2-4 tadi yang dihasilkan dari glikolisis itu menghasilkan 2 asetil-CoH, 2 CO2 dan 2 NADH. Dan selanjutnya pada saat dia masuk ke siklus Krebs masih terjadi dalam mitokondria, dan asetil-CoA tadi yang dihasilkan dari dekarboksilasi itu akan menghasilkan 4 karbon oksida, 4 CO, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Nah, dari sinilah nanti terjadi proses pembentukan energi melalui tadi proses transport elektron yang dibahas sebelumnya, di mana pada transport elektron itu masih dalam mitokondria, tepatnya dalam membran, dari NADH dan FADH diubah menjadi energi menjadi totalnya 34 ATP. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ini ada berbagai macam total dari semuanya itu akan menghasilkan 38 ATP. Kemudian selain tadi respirasi, aerob, anaerob, dan juga transfer elektron, di dalam tubuh juga kita perlu mengatur glukosa darah karena metabolisme karbohidrat memang ya yang akan diproses itu adalah glukosa darah. Bila kondisi glukosa darah rendah ataupun tinggi itu akan membahayakan tubuh. Oleh karena itu perlu pengaturan kadar glukosa darah dalam tubuh ya. Konsentrasi glukosa darah diatur oleh beberapa hormon termasuk insulin, di mana insulin akan mengarahkan aliran glukosa dari darah ke hati, ke otot dan sel adiposa. Dan hal ini akan mendorong ya peningkatan sintesis glikogen ketika kebutuhan energi telah terpenuhi. Dan saat kadar glukosa darahnya rendah, misalnya beberapa jam setelah makan, itu glukagon dan juga epinefrin ya atau beberapa hormon itu akan mengambil glukosa ya dari glikogen di dalam hati simpanan, dan hormon insulin itu akan membawa glukosa ke otot dan juga beberapa sel adiposa yang mana memang membutuhkan ya kondisinya rendah, dan kemudian akan beralih ke penggunaan bahan bakar non karbohidrat seperti protein dan juga lemak. Dan di sini peran hati terhadap kadar glukosa itu sangat penting karena hati itu merespon sinyal hormonal sehingga kadar glukosa darah harus dikurangi ataupun ditingkatkan karena di dalam hati itu ada pankreas di mana pankreas akan menghasilkan insulin yang fungsinya memang mengatur ya kondisi kebutuhan glukosa. Kadar glukosa darah rendah atau biasa kita sebut hipoglikemia itu akan mengalami gangguan fungsi sistem saraf pusat ya, sehingga nantinya biasanya kalau orang pusing dan lain itu karena tidak makan ya. Dan apabila kadar glukosa darah tinggi itu juga akan mempengaruhi berbagai kondisi ya, termasuk ada kondisi prediabetes atau bisa ada gejala-gejala diabetes mellitus di mana kelebihan glukosa kemudian itu akan merusak berbagai sistem sehingga sel-sel dalam tubuh itu tidak mampu memanfaatkan glukosa lagi. Ada beberapa kondisi penyakit akibat karbohidrat sederhana ataupun glukosa tadi. Yang pertama itu adalah resistensi insulin ya atau insulin sensitif. Ada berbagai kondisi
sehingga bisa menyebabkan berbagai bentuk tubuh termasuk kondisi obesitas. Kemudian adanya peningkatan kadar glukosa ya, sehingga bisa menyebabkan kejadian diabetes. Jadi penyakit metabolik biasa juga disebut penyakit sindroma metabolik, termasuk salah satunya adalah diabetes. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai lanjutan dari metabolisme karbohidrat, yaitu transfer elektron dan respirasi. Ya, semoga dapat membantu dan memberikan pemahaman, dan untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas mengenai metabolisme protein. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.